وآله وصحبه الفقراء والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى سيدنا رسول الله وعلى سيدنا رسول الله والمهاجرين معه صلوات الله وسلم من شيخنا وعلمنا والدينا وجدنا وجدتنا وقالنا وقالنا تبلغ البتعان من خلونا خصوصا إلى ركن سنة خير الكبرى سنة فاطمة الزهراء وسنة حسن الحسين وذريته إلى قيام أن الله يغفر لهم لدرجات إنه ينفعنا بأسرار ينفعنا بأسرار وأنه وصلح حديث الوراء توبة حقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يرزقنا صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى نفعنا النبي سيدنا النبي بأجل وعلى الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهتدين وأزواجه التي تشرفنا بإشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda sebaik-baik perempuan adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuamikan pimpinan saudara Rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah atau membantu Nabi Muhammad, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul atau utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula, ini adalah sebagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya dari kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak dan terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam, membawa dagangannya Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak.
Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang, gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin, ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awal yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh dalam perjalanan yang cepat sampai Mekah dan mudah. Mendengar cerita dan demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nabi Sallallahu binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang hendak engkau dari kalian? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkatalah Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Dijawab oleh baginda Rasulullah, siapakah? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana, terpelihara dari pekerjaan kaum mulia. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju, maka mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Nabi kita Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman baginda Nabi kita berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Sayyidullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudara ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingnya, walaupun dia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah mengiman ia karena Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkawin kemudian berkata Waraqah bin Nawfal, segala puji bagi Allah telah menjadikan keturunan kita dari pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua dari pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikan wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kegembiraan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda. Ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan bersabar dan berriba beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda dari kepayahan. Apabila datang dari dua Hira sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta selimuti pada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Sungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pimpinan. Engkau telah menyambung silaturahim, engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu, engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin, engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan
aku ulirahimku khairan dengan kabar yang nyata, dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walau beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Allah mensyafaqahu ridwannya alaiha وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bermula dengan sebagian dari keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan ada keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, keturunannya terpelihara dari keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Bahya dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sementara dapurnya Qusay, sedangkan Khadijah bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Aziz bin Qusay, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk dari ahli karam, yaitu ada yang tawassuli dengan beliau Ummuna Khadijah, ya Ummuna Khadijah berkuda, ya Ummuna Khadijah berkuda, maka hadirlah beliau. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik, terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai perasaan yang kuat, semangat besar, pandangan ke depan dan pendapat yang tetap mempunyai keilmuan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan membantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha selalu menghibur dan menenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah SAW lebih kurang 24 tahun bersama baginda menjalani rumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha diberi pangkat Abdul wa Sayyidatul Nisa'il Alamin, dan istri yang paling utama dari istri-istri baginda dan semua anak-anak baginda dilahirkan daripadanya, melainkan Ibrahim maka dari Mariatul Qibtiyah. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah, satu Al-Qasim, dua Abdullah, tiga Zainab, empat Ruqayyah, lima Kulsum, enam Fatimah Zahra. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke Madinah. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkhidmah, menyiapkan makan dan minuman untuk baginda berhalal di wilayah dengan senantiasa beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau menyebut wilayah mengantar makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha Sayyidah Khadijah mendapat ucapan dan kirim salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat dari mutiara. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha sangat dicintai Rasulullah SAW, seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintainya Khadijah. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan radhiyallahu anha dan menghormati keluarga beliau dengan mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan radhiyallahu anha serta
memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah, dan baginda tidak pernah bosan-bosan dan sekalipun lama atau panjang baginda selama mendakwakan mendoakan selalu mendoakan serta meminta ampun kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha setelah senantiasa bersama Rasulullah baik dalam senang maupun dalam susah, tidak pernah meninggalkan baginda ketika baginda diasingkan oleh kafir, oleh orang kafir. Beliau berani dan menghibur baginda selama sekali umur beliau lebih 60 tahun karena cinta dan sayang kepada baginda. Kurang lebih 3 tahun diasingkan Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah dengan sabar, merasakan lapar, harus manakala makanan dan minuman tidak ada. Maka sedianya tidak umat Islam menutupkan kepala kalimat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur Rasulullah dan mendakwahkan agama Islam di Makkah seperti beliau. Allah Ta'ala tidak akan menggantikan untuk diberi diriku yang lebih baik daripadanya Khadijah. Khadijah telah beriman kepada seorang kufur kepadaku. Dia telah membenarkan diri kepada seorang mendustakan diriku. Dia telah menolong diri kepada seorang mengusir diriku. Dia telah melapangkan diri kepada seorang yang menghalangiku. Dia telah memberi keturunan pada saat sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Maka inilah sebagian dari keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil, kesimpulannya bahwa keistimewaan Sayyidah Khadijah Kubra, beliau tidak dapat dihitung menakib, beliau tidak dapat dibatasi karena beliau selalu dipuji dan diceritakan baginda kebaikan dan keistimewaannya. Syahdan adalah rumah Sayyidah Khadijah seafdal tempat setelah Masjidil Haram seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itulah turun malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah beribadah dan dapat dilahirkan untuk baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Kampung Kudus. Maka dengan kasih sayang turunlah baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanah dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain. Dan beliau berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Wa masyaallah ridwanna 'alaiha wa amidna bil asrar allati awda'taha lana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sayyidatina Khadijah waliyullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian pada tahun 769 Hijriah dibinalah kubah dan tabut letak di atas kubur Sayyidah Khadijah oleh ashraf atau keturunan Rasulullah sampai pada tahun 1278 Hijriah oleh Sultan Abdul Hamid diperbaiki dan diperelok. Kemudian ketika Makkah dikuasai golongan Wahabi, maka semua kubah yang ada di Ma'la dengan baik dihancurkan oleh mereka termasuk kubah Sayyidah Khadijah, dan juga mereka hendak menghancurkan kubah Rasulullah tetapi tidak dapat, dan mereka melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, mengkafirkan orang bertawassul kepada Rasulullah dan Khadijah. Diriwayatkan dari orang-orang saleh dan arif billah bahwa akan datang di akhir zaman satu golongan yang melarang mereka akan ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Maka bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah dan dicintai Sayyidah Khadijah, maka menutupkan Sayyidah Khadijah akan telinga mereka untuk supaya jangan mendengar perkataan dan larangan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang yang dicintai dan mencintai Sayyidah Khadijah tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Ini suatu kaidah, dan siapa melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah pada ketika awalnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan dia dari sangka-sangka. Apabila ia berniaga, maka Allah beruntung yang banyak dari halal serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib ini. Kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan
terbayar hutangnya dan disampaikan Allah hajatnya dunia dan akhirat terjawab. Kemudian daripada itu dan penyusun menghimpunkan beberapa karamah Sayyidah Khadijah supaya senang dan suka orang yang mendengar hikayat karamatnya dan bulan supaya itu rahmat bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Adapun syarat kita ingin mendapatkan karamah sahabat atau para aulia yaitu dua. Pertama, hati kita yakin bahwa kita adalah orang yang hampir dengan Allah dan mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah dengan tiada syak lagi. Kedua, tidak mungkin iktikad kita kepada kewalian dan kewaliannya dan kewaliannya jikalau pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, dan jikalau dengan syarat itu tidak ada maka tidak akan memberi karamah daripadanya sekalipun berkhidmat atau melayaninya dari 100 tahun lamanya saja. Setengah daripada karamah pun setengah daripada karamah ada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Makkah hendak ziarah makam Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mempunyai harta dan makam ziarah yang mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah didapatkan mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW dan hasil maksud mereka. Setengah daripada karamatnya Sayyidah Khadijah adalah seorang yang bermukim di Makkah tidak mampu di bulan Ramadan untuk bekerja dan tidak ada di sisinya harta sedikit pun, maka bersangatan olehnya lapar dan haus sehingga tidak dapat tidur, maka ziarah saja ke makam Sayyidah Khadijah. Tidurlah ia di makam itu, tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi ia dibangunkan oleh seorang laki-laki di waktu sahur, dan tiba-tiba pintu gudang terbuka dan di dalamnya terdapat makanan dan minuman yang memuaskan, maka memakan ia akan makanan dan minuman itu hingga kenyang. Kemudian bangun ia menuju Masjidil Haram untuk sembahyang subuh. Manakala keluar ia daripada bidang Masjidil Haram, tiba-tiba bertemu seorang laki-laki dan memberi uang kurang dari 40, menyuruh orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah. Setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang bermukim di Mekah hendak mengawinkan anaknya yang perempuan. Manakala hampir waktunya sempit ia dalam nafkah, maka mengkasablah ia ke makam Sayyidah Khadijah. Kemudian beliau belum sampai masa perkawinan melainkan mencapai atau mendapatkan ia akan permintaan dan hajat-hajatnya tersebut. Dan setengah daripada karamatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang bermukim di Makkah ada hajat supaya dikabulkan, maka bermalam ia di Kubah Sayyidah Khadijah selama 40 hari. Manakala selesai 40 hari kabullah hajatnya. Setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Makkah mempunyai anak sakit keras tidak mampu untuk mengobati. Manakala dilihat anaknya bertambah sakit, maka ditinggalkan anaknya menuju akan makam Sayyidah Khadijah dan bersedekah ia semampunya, kemudian menuju ke Kubah Sayyidah Khadijah serta bertawassul ia kepada Sayyidah Khadijah. Manakala kembali ke rumah ia dapati anaknya sadar dan berpaluh sehat. Setengah karamatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kaya raya menjadi miskin sampai untuk makan pun tidak mampu, tengah jalan hasillah maksudnya dan mudahlah segala urusannya. Setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang ahli Makkah pergi ke pasar dan berhutang pada kawannya akan dinar. Ketika di tengah pasar hilanglah dinar itu, maka menuju ia akan Kubah Sayyidah Khadijah dan membacakan Fatihah. Dan manakala kembali ia ke rumah, ia dapati kawannya ada di rumahnya dengan membawa dinar itu dengan tangannya. Setengah daripada karamat sudah dilalui setengah dari Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang ahli Makkah sakit lumpuh dan hampir mati. Banyak sudah menggunakan harta untuk mengobati penyakit itu dan dokter juga tidak mampu lagi mengobati, maka menyuruh oleh sebagian orang yang sholihin supaya bertempat ia di makam Sayyidah Khadijah. Kemudian tidak berangkat ia dari makam Sayyidah Khadijah, melainkan sehat dan kembali seperti biasa. Dan setengah daripada karamatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwasanya seorang pembesar yang adil dan pemurah duduk di muka rumah, tiba-tiba datang ular melilit lehernya, maka berteriak ia dengan suara yang khudu' membaca ya Khadijah istri Rasulullah Rabbil Jalil, maka ular itu dengan khudu' dan tunduk berpindah pergi ke tempat ia datang. Setengah dari karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Makkah kehabisan uang, kemudian menujulah ia ke makam Sayyidah Khadijah, baca Fatihah dan selama manakala kembali
dia dari makam itu, tiba-tiba ada orang yang memberi uang padanya, maka mengucap alhamdulillah, ia karena berkat Sayyidah Khadijah. Setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Makkah datang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba datang beberapa keturunan Rasulullah ziarah masuk ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah. Kemudian mereka usapkan debu makam itu ke muka dan badan mereka, lalu mengisyaratkan mereka itu kepada seorang tadi supaya datang ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah dan menyuruh mereka supaya mencium debu yang ada di hadapan kubur Sayyidah Khadijah. Maka mencium iakan debu itu ternyata bersangatan wangi dan harum. Setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, apabila ada seorang dapat dosa atau kedukaan dari musibah dunia dan akhirat, maka datanglah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan bertawassul ia kepada Khadijah, melainkan Allah hilangkan kesusahan dan kedukaan itu diganti dengan kesusahan dan kelapangannya. Inilah sebagian dari karamat-karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jika ingin mengetahui segala karamat yang lain daripada itu, maka bacalah dalam kitab manaqib Sayyidah Khadijah, di antaranya kitab Jawahiratul Tsamin karangan Syekh Abdul Wasiki dan lainnya, karena karamat beliau banyak tidak terhingga. Syahadan adalah sebagian adab kita apabila datang ke Makkah, yaitu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Karena Nabi kita ketika datang ke Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, beliau melewati kampung Hujun, di mana dikuburkan di sana Sayyidah Khadijah, dan ketika kembali ke Madinah beliau pun melewati kampung Hujun bermaksud mengucap salam dan berdoa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau bersabda, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta pada orang yang cinta pada Khadijah. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kita ziarah, mengucap salam dan berdoa, karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua, orang yang beriman, dan itulah yang diamalkan oleh salafus saleh dan orang-orang yang alim-alim dan wali-wali. Maka apabila datang kita ke Makkah tidak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, kita kurang adab dengan Makkah dan ahlu Makkah. Wallahu a'lam. Allahumma anshurna bahadir ridwani 'alaiha wa amitna bil asrar allati awta'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali ditakdirkan Allah untuk berkumpul di tempat ini, sama-sama niatan dan tujuan menghadiri majelis yang ada di dalamnya ini dibacakan manaqib Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah, kita sudah membaca atau mendengarkan sebahagian daripada manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra. Kita ambil daripada perjalanan hidup Sayyidah Khadijatul Kubra adalah beliau seorang perempuan bibinian yang menjadi orang yang dimuliakan Allah, diistimewakan Allah. Allah mengistimewakan kepada Sayyidah Khadijah pertama dengan diberikan Allah petunjuk untuk mempercayai Rasulullah, dan diberikan Allah Ta'ala petunjuk untuk mencintai Rasulullah, dan diberikan Allah petunjuk untuk benar-benar melayani dan memperhatikan Khadijah dekat Rasulullah. Nah, jadi kita ambil pelajaran khususnya bagi bibinian atau ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Kita tadi sudah membaca, mendengar manaqib Sayyidah Khadijah, mungkin di mana-mana pun dibaca juga, pernah juga mendengar. Nah, coba perhatikan, nang kayapa seorang bibinian nang beribadah, kayapa seorang bibinian nang mulia. Di antaranya perjalanan Sayyidah Khadijah tadi, beliau selalu membantu dan meringankan keadaannya Rasulullah. Nah, ini jadi contoh. Jangan bibinian itu katuju memberatkan kepada lalakian. Jangan katuju memberati kepada lalakian. Turuti Rasul, turuti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin.
pimpinan paling hebat, paling istimewa di dunia seluruhnya. Di antara akhlak beliau yang menyebabkan beliau diberi Allah kemuliaan menjadi pimpinan, menjadi manusia yang paling hebat, yaitu kada pernah memberati Rasulullah. Selalu berusaha untuk membantu dan meringankan keadaan Rasulullah. Dan pimpinan di sini kira-kira mungkin sebahagian ada bisi laki adalah samuan kira-kira kan ada jawaban sebahagian ya mungkin. Nah, biasakanlah hidup itu bibinian, jangan memberati, jangan mengamaliakan, jangan memusangakan, jangan ketujuh menjadikan laki itu sakit hati, jangan pernah nagih macam-macam. Kawalah montan nagih macam-macam itu memberati ngarannya. Apalagi misalnya laki pegawai kan awak menghitung berapa gaji laki itu nanti pengeluaran hidup berapa awak. Kada usah diperah, kada usah ditagih macam-macam. Laki itu insya Allah pintar pada seorang. Ini kada sedikit Imbah ada mbah tamumpul di majelis taklim melihat ada nang baju hanyar modelnya bulik ke rumah amo nang kaya buru-buru di majelis itu mana jadi wangi lawan laki. Ada usaha jangan. Nah ini kita ambil pada saya. Kalau bisa diringankan, kalau bisa dibantu, dengan apa cara kita membantu, jangan apa cara meringankan. Pertama dihibur, digembirakan, menghibur, menghargai, memuliakan, meringankan. Itu penting. Ini kan apalagi kasihan banyak pegawai-pegawai negeri itu gajinya tersandar gara-gara keperluan ini tagihan macam-macam. Nabi binian ini pakaian aja toh kira-kira lah baju aja tah capat bana ubah satu-satu. Karena ada pulang mobil nang hanyar. Tapi bin pulang ada nang setiap pengantin mesti hanyar. Padahal seorang kada tak pakai di pengantin itu ada. Kalau kamu jadi dayangnya ada juga. Nah kalau guru Muhammad, mana guru Muhammad ada tak pakai. Biasakanlah kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, bagamatan, ada menjuhud, ada bagamatan zuhud dengan masalah dunia. Arti zuhud itu kada tapi katujuk dengan kehebatan dunia. Bagamatan. Karena itu ada hadis, kalau ada salah catatannya itu di dalam kitab Syiarus Salikin. Di dalam kitab di situ ada dikatakan di akhirat itu kayak di hari kiamat itu ada orang yang ibadahnya hebat, puasanya hebat, artinya tagawi terus, sumbahyangnya wajib sunat tagawi terus. Pokoknya kebaikan tagawi terus, tapi masuk neraka masih. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa maka masih masuk neraka? Maka ibadahnya hebat. Ujar Nabi, ibadahnya hebat, tapi masih kecintaan dengan kehebatan dunia kuat benar, hebat benar jiwa. Bila ada yang hebat-hebat di dalam urusan dunia, mukar, ada apa? Silakan, tapi jangan mengalahkan ibadah, jangan mengalahkan kebaikan. Orang Islam ini, orang beriman ini, apabila duit itu lapihan dari keperluan hidup, disedekahkan.
Ada kita apabila pina labihan batu tukar ya lah. Jadi memang kalau urusan yang perlu, urusan yang memang ada hawa ada, itu ada masalah. Bila ada lebihan duit, kumpulakan. Untuk apa? Nukar rumah. Kenapa? Karena wayah ini rumah menyiwa. Itu ada masalah, itu perlu. Bila ada lebihan duit jadi keperluan hidup, kumpulakan. Agar nukar apa? Kendaraan. Kenapa? Karena kasihan abahnya begawi kada bakandaran 4 orang baru tinggalkan orang di pejalan. Perlu, Bapak. Ada masalah itu. Tapi kalau selain dari keperluan hidup, maka berusahalah kita untuk dijadikan harta itu dalam urusan sedekah. Ya makanya orang bahari itu kira-kira kesugi wahini. Orang bahari itu kira-kira kesugi wahini. Tapi baulah langgar, baulah masjid, tinggal kampungnya aja. Kadada berdiri di pinggir jalan, baulah langgar, kadada berdiri di pinggir jalan meminta-minta. Cukup di kampungnya aja pakumpulan. Bila musim khatam pakumpulan, bertablik lah, apa ngarannya nang sapra amal. Itu aja kegiatannya. Kada kirim proposal ke situ, kirim proposal ke situ ada. Bapintan di pinggir jalan kadada. Kenapa? Karena keperluan nafsu bahari kada tapi ada. Lalu duit itu rasa berlebihan. Duit rasa berlebihan baik dibawa baamal. Mun waya ini berlebihan tapi keperluan nafsu banyak benar. Mun keperluan hidup kada keperluan nafsu. Nah ini yang merusak kita. Nang hilangnya rasa syukur kita kepada Allah. Nang hilang rasa qanaah kita. Kenapa? Lantaran kekuatan, kehebatan, kehendak nafsu yang selalu ditulusakan. Inya dikarasi berdahulu, dilawan berdahulu. Malian di orang baju nang mobil hanyar kapingin, dipikir akan aku ini udah Tuhan. Biar umpat karena kaitu ada ba'anun juga. Ada ba'anun juga. Tetap baik kakak ini juga. Dan udah Tuhan ini kira-kira kecuali orang Tuhan lagi nah aku naon aku. Nah dunia itu kada bisa ditinggalkan kalau masih dianggap hebat. Makanya jangan sama sekali menganggap hebat dunia supaya kita jauh dari kekitaan dengan dunia. Kada bisa menjauhkan hidup itu dengan dunia kalau kita kalau kita menganggap dunia itu hebat. Cobalah kalau kita melihat orang nukar motor orang nukar motor, bagusnya motornya, hebatnya motornya, nyamannya dibuat di motor itu, kepingin tak? Coba apabila dianggap hina, cuma jangan manusia yang dianggap hina. Melihat orang nukar motor, mengalami anda benar ya? Maharani duit benar ya? Mun sapida motor nukar minyak 20.000 dijual orang aja. Kawah aja berjalan sampai Karangkau gitu. Kawah keliling-keliling 20.000. Mun nukar sapida mun motor nukar minyak 20.000 diwarahkan orang. Pamalarnya jurang nukar minyak 20.000 motor sing larangan. Ya lah. Nah, dicari kejahatan, kecelaan dunia supaya kita terhindar dari kecintaan dengan dunia. Ini kayak itu kita ini nampak penyakit kita waya ini tuh ini. Baharatan pakaian, baharatan kendaraan, baharatan macam-macam lagi perhiasan. Tapi kebaikannya ada tapi ada. Ini perjalanan kehidupan kita orang Islam ini kalau diberi Allah rezeki yang banyak, kita disuruh untuk berbagi, untuk bersedekah, bukan disuruh untuk menghibati keadaan dunia kita. Ya Allah, ada ini apa? Bila melihat laki mina kancang duit bajul berpikir mengakasi uriang
Dituntan, gantung laki dituntan. Anjar lalakian ini, lalakian ini pulang talalu sayang untuk anak apa jadi apabila pilihan duit habis di ujung kabinet. Itu sebenarnya kada bagus. Ada bagus. Ini bukan menghina bibinya. Ini cuma rasakan masing-masing. Apabila dapat duit di ujung kabinet, hakon seorang kaya kakanakan hendak nukarnya minta duit kabinet, padahal cari yang seorang juga. Cuma pulang bibinan ini pintar juga. Bibinan ini pintar juga. Abahnya nih dia mau kada diambil dari bibinan yang lain karena ini sang bada ada juga yang lain. Ini kita nyata-nyata aja ya Pak. Ada yang lainnya. Rumah. Lalu mengaku kalau pandir ini pandir gaya pandir apa buangan atau pandir daripada mengaku jujuran lalakian ya semestinya ini ada lalakian lelaki. Kasihan aja Bang di majelis ini sangat pinggir lalakian. Nang jujur aja kita pernah bacaan di lelaki maksudnya nang tahun dahulu lah nang wah ini nih nang sudah berapa tahun ini kan pernah bacaan di sini aja nang bahan depan kalau bibinan kayaknya artinya nang tuhan aja nang anak-anak. Kalau kita pengajian hari Kamis itu bibinan udah kita pengajian lah bibinan itu isinya santri semua di dalamnya di muka keluarga kemudian santri semua di sini aja. Nah makanya untung kita ini duduk di pinggir jalan jadi melihatin orang lalu itu sana menghitungi motor banget. Maka apabila nanti tukang baca di rumah motor bina sirit tuh juarakan orang di kanan ada kaulingnya aja sirit tuh menyirit arus. Nah ini ambil pelajaran Sayyidah Khadijah, kada memberati bahkan membantu dengan keadaan Rasulullah. Ini setiap bulan kainan tas lah tagihannya, tas tagihannya, maka tas bibinya ada larang benar. Ada yang 10 juta aja, terus mampu semalam ada nukar tas berapa jurang nukar tas bibinya 2 miliar. Tapi bibinya tahu mungkin itu ngaratnya apa. Tapi tas itu sebenarnya ada perlu larang isinya yang perlu. Ini kumpang kabeh betas ngelarang di duitnya ada. Pakaian ini Guru Yonos nyemun kada dipadakan kada bagus kayaknya dikira bagus pakaian orang lah bibinian larang-larang 4 juta ya 12 juta kita semalam bakal kawinan jurang kain pula baju bibinan baju pengantin 30 juta ya sekali mama kali larangnya jadi ini orangnya langgar apa ya usia saya langgar bilang salah salah 8 juta tiap hari ke baju. Jadi kada kau lagi bersidakah orang mikir akan karena itu aja. Nah itu kita itu ngarannya sudah terjajah oleh nafsu. Jadi makanya kita alhamdulillah baju pun banyak aja. Ada perlu kan baju.
tas ada aja, alhamdulillah, sandal, karung ada aja, apa itu sudah, alhamdulillah. Nah ini dapat duit kemana nih menggunakan, ada dalam bingung menggunakan duit di sini, ada dalam bingung mencari duit, bingung menggunakan duit kan bingung. Jadi kan dia lagi utak tuh, nah alhamdulillah, nah ini besi dakar ke pesantren dulu, anu ini penting nih, nah pinanya kada tuntung lagi, ini langgar anu kada tuntung lagi, ini parlo nih, nah diberi duit, nah ini nah ada juga tabungan kuliah akhirat, ada juga cagarnya masuk surga jalannya dengan sebab sedekah ini Tuhan memberi. Kada berpikir kurang terus, apa tuntutannya banyak, karudung, baju, maka lain-lain sampai beberapa bulan berganti ulang. Padahal kemuliaan itu ada di situ, ada biar baju buruk kan. Tapi kalau hidupnya dicintai Allah, ibadahnya ini dia menurut hidupnya kada bagus, kada baik, biar nang sarabah hibat penampilan kan tapi orang kada bayarannya. Maka pulangnya ngalih dari berkisah ngaran anak baga panglah. Belajar pintar rata. Kisah bagaro pada dalang dia membayarkan. Nampak aja selawas dalang hanya 3 talang taman. Nah, hendak apa nih? Hendak apa ya kan? Ada bang kira-kira sabaleh lah. Kita menakib sudah didengarkan Allah tadi lah. Nah, jadi kita nang santai aja lagi. Ini mau kita tegang terus, usianya banyak, harinya panas. Kalau ada nang pingsan, nah jadi kita bersyukur kepada Allah. Kita masih ditakdirkan Allah cinta dengan orang-orang yang dicintai Allah. Maka di dalam Quran yang dibaca guru apa? Guru Mahmud tadi. Siapa tadi? Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf berdoa supaya dihubungkan Allah dengan orang-orang saleh. Dihubungkan dengan perasaan cinta, dihubungkan dengan mutaba'ah, macam-macam cara hubungan itu. Yang penting ada kebencian. Itu yang perlu dijaga. Jangan ada perasaan benci dengan siapapun, apalagi dengan orang-orang saleh. Karena di antara yang menyebabkan runtuhnya keimanan kita, runtuhnya kebaikan kita adalah adanya kebencian dengan orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang yang saleh. Jadi kada usah kita mencari yang bagusnya aja. Siapapun, dengan siapapun, ulah keadaan, pokoknya jangan sama sekali ada kebencian di hati. Sampai terjadi permusuhan. Iblis itu yang paling cangkal menggoda manusia ini, yaitu mengadu manusia. Yang paling kuatnya mengadu orang. Karena apabila sudah terjadi permusuhan, ini kadang baiknya. Merasa hebat sama merasa hebat, merasa pokoknya salah satu. Nah makanya yang penting biar Guru Yunus tadi kan diadakan persatuan, perkumpulan. Apalagi di sini alhamdulillah di majelis kita sini antara guru-guru banyak yang kumpul, Habib-habib syarifah banyak yang kumpul. Mudahan dengan perkumpulan ini Allah memberikan rahmat kepada kita, menambahnya. Yang penting persatuan. Masalah perbedaan pendapat itu biasa. Yang penting jangan bakal lahir. Maka apabila tokohnya bakal lahir, bawahan ini pada bahan tamel, jangan ditunjukkan permusuhan, kebencian terhadap sesama seagama, apalagi yang sudah menjadi tokoh. Utamakan persatuan. Masalah perbedaan pendapat silahkan, ada apa-apa. Guru Yunus berpendapat ini tidak masalah. Guru Mahmud berpendapat ini silahkan. Yang penting jangan ada saling membenci, jangan ada saling hina menghina. Karena kita hidup di dunia ini satu aja tujuannya, beribadah lawan Allah. Jangan kita hidup hendak mencari kemuliaan. Jangan hidup ini hendak mencari keistimewaan.
Jangan hidup ini hendak mencari penghargaan orang lain. Jangan. Hidup kita sama beratkan. Orang alim kah, orang kada alim kah, tujuan kita satu, hanya untuk mengabdi kepada Allah, untuk dapat ridho dan kecintaan dari Allah. Sama. Ada perlu kita berharap. Ada perlu bahingi kita. Kalau misalnya apabila guru nah ini timbul, nah ini sakit hati, kalau kurang pengikut seorang, ini mana mencari penghargaan ini? Ini mana mencari kemuliaan? Orang semestinya apabila ada yang timbul, alhamdulillah beban kurang. Karena setiap orang yang berilmu, setiap orang yang mengerti agama diwajibkan untuk membaiki orang yang belum paham dengan ilmu. Dan kita mau jawab orang berilmu kalau anak ada berilmu. Hanya tidak mungkin kita ini sanggup sebenarnya. Guru Yunus misalnya, kadang mungkin kandangannya ini mampu membaguskan orang, walaupun hendaknya kayak itu. Tapi tentu ada nakat 7, ada nakat 7. Nakat 7 lawan Guru Yunus, akon dipadahi. Lawan Guru Yunus mengaji mau, lawan Guru Yunus akon umpatan beribadah. Nakat 7 lawan Guru Yunus misalnya, lawan Guru ini. Ada, makanya bagus banyak supaya masing-masing selera itu terpenuhi. Yang penting samuan terpenuhnya kada sama, ada angka 4 saja, angka 7 ada. Kayak makanan juga belajar itu. Makanya orang belajar itu di mana hati nang cocok. Kayak orang ba'amal, ijar Imam Ghazali, orang ba'amal, orang bawirid, orang bawirid, orang ba'amal, itu cari amalan itu nang lebih nyaman perasaan kita membaca dan lebih nyaman hati kita ingat kepada Allah. Itu di kita. Guru dini paling ketujuh sudah amalan itu, dan paling tenang hati untuk ingat kepada Allah salawat. Silakan dulu salawat. Guru Yunus yang paling nyaman ibadah itu, paling tenang amalan paling cepat hadirnya perasaan kepada Allah dengan zikir. Kada bisa kita membatasi kecuali hati masing-masing. Kayak itu dia orang belajar. Ada nakat 7 di guru ini, ada nakat 7 di Guru Yunus. Ada masalah. Yang penting semua orang Islam, semua orang yang beriman kayak caranya supaya bujur-bujur mempelajari dan mengerti dan memahami dan mengamalkan akal ilmu. Karena tujuannya sama, kita itu untuk apa? Untuk kemajuan agama, untuk menggembirakan Rasulullah SAW. Kita pernah dulu ditakuni orang. Gurunya pian-pian tahu tuh banyak orang guru-guru nang lain tempat pembacaan untuk bacaan baca lama di perantau tuh kayak apa pian tuh perasaan. Jadi kita terima kasih, kita gembira. Kenapa jadi terima kasih kita gembira? Kayak kita misalnya disuruh orang mengunyai kacang sakarung. Sekalinya hakun datang, Guru Yunus hakun datang, Guru Dini hakun datang, mendengarnya kan, sariklah kita gembira. Kenapa? Karena kita ada nama ngawani untuk menyelesaikan tugas. Ini meringan, ini menguntungkan. Kalau kita tujuannya untuk bujur-bujur mencari berusaha untuk membaiki diri kita dan membaiki orang lain. Tapi kalau tujuan kita untuk jadi orang yang hebat, membuka majelis, membuka pengajian, untuk jadi orang yang terhormat, untuk menjadikan guru mulia, guru besar saja, maka kita nyata sarik sudah orang yang datang. Apa ini empat campur kampung kami? Apa ini empat itu mesti itu. Kalau nang bujur-bujur ikhlas, hati natal bujur, oh terima kasih. Selama alirannya kada sesat, selama pemahamannya kada sesat, silakan. Biar kitanya kada mungkin juga. Misalnya Guru Yunus, orang kandangan, bebacaan di rantau. Kada mungkin juga Guru Yunus bebacaan di rantau, nang baiknya orang kandangan, kada mungkin.
Mesti nang baik orang nang tahu. Guru Yunus ke majelis di rantau dapat berkahnya misalnya di kandangan, itu ada mungkin nang dapat berkahnya di rantau. Berarti menguntungkan udah. Kalau kita pandangan untuk kejayaan agama, kebesaran syiar agama, kemuliaan agama, dan kegembiraan Rasulullah dan keberuntungan kita sahabat. Makanya sebelum kita berjalan dalam kehidupan ini, nang perlu ditata tuh hati, tujuan, niat tuh. Makanya Imam Nawawi mengandang hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Itu penting. Itu satu, bagus. Nah, jadi kita alhamdulillah terima kasih kepada tuan rumah Pak Haji Duni. Aturannya kita nang belajar pesantren ini bahiri loh sini. Iya. Maaf nih kan menghina sini. Mantap. Sini mungkin ada orang pesantren. Pak Haji Duni mau mundur apa kan? Mantap. Ini ada menghina, cuma ini jadi contoh. Pak Haji Duni kada pernah ngomong, kada pernah sekolah pesantren. Mungkin nanti ini sini Pak ada pernah. Tapi himmah semangat untuk membawa agama, untuk menyebar terjun dalam urusan agama kuat. Ini tulisannya Rumah Belajar Quran. Untuk semua umur, anak-anak, remaja, orang tua, semua dibuka itu. Itu fardu ain belajar Quran. Nah, ini padahal kada orang ahli pesantren, tapi Allah memberikan hidayah dengan pekerjaan yang mulia. Ini kada beambungan, ini kenyataan. Kenapa mambung sini awak? Nah, kita nang belajar misalnya. Kita nang belajar agama, kita nang dianggap guru agama macam-macam. Apakah sekuat itu himmah dalam urusan agama? Ini karena manusia yang hebat itu adalah orang yang berperan dalam urusan agama. Ya. Sayyidah Khadijah kenapa jadi mulia? Karena 100% hidup dan hartanya untuk perjuangan agama. Nah itu. Makanya bulan istiqamah diberi Allah Ta'ala. Jadi masing-masing hidayah Tuhan memanglah ada kehebatan siapa hidayah Allah Ta'ala. Makanya kita mau dibujuk sidin untuk maisi di sini. Kita ada memandang apa-apa. Kalau memandang jamaah kita yang banyak jamaah. Memandang duit, alhamdulillah kita tuh ada kesulitan duit juga. Tidak bisa makan duit kan? Kita kada menang apa-apa datang ke sini. Kalau misalnya menang jamaah, alhamdulillah kita jamaah banyak. Pesantren dana, Tuhan memberi. Mau yang nikmat boleh ya Pak. Masalah rezeki jamaah. Tabihan aja. Tapi kenapa kita mau datang ke sini? Ini adalah memberikan semangat, memberikan dorongan atas orang yang diberi Allah kemuliaan seperti ini. Karena ini ada seberatan orang yang diberi Allah hidayah, perhatian dengan agama, perhatian dengan guru-guru, perhatian dengan ulama. Adanya orang yang diberi Allah hidayah, kita dukung, mudahan kita diberi yang baik. Itu tujuan kita. Kegiatan Pak Haji Duni adalah Pak Haji Duni calon apa? Ada calon. Berarti kan politik karena saja bacakan saja. Nah hadir ini diwajibkan sidin nukari apa? Kalau sidin. Nah, berarti sidin kan tidak urusan dunia mau melakukan urusan politik sidin kada umat politik, urusan dagangan kada dagangannya. Jadi murni tujuan untuk kebaikan sabaratan. Mudah-mudahan selalu diistiqamah. Intinya kita berdoa seorang itu cepat, kamu lebih cepat lagi kapul apabila kita mendoakan orang. Jadi kita ini mendoakan siapa? Mendoakan Pak Haji Duni, tapi kita tujuannya kita nah hendak itu loh Tuhan. Enggak ada kita kayaknya anak cucu kita barang diberi Tuhan. Makanya orang baik itu didekati, didukung, didoakan. Jangan dimusuhi. Oke,
ini misalnya apa ini mengadakan majelis, mengadakan majelis banyak, makin banyak yang datang, lalu ada yang sarik buruan, ada bintar, ada bintar kan? Berarti lain guru ini niatnya berdakwah, takut saingan ini gurunya. Apa aja, alim ada, apa ada, maka ulang majelis. Misalnya, ulang majelis umum aja orang alim lah, ada alim lah, yang penting nama isi-nya itu. Lainnya misalnya sini ulang majelis, sini nambah faidah itu seorang lagi. Harga minyak kok bisa ini di sini ya. Apabila perlu minyak, maka kasih narmas saja di sini. Tidak pasti beralam lah. Ada sama sekali promosi dagangan, nggak ada. Promosi apa ngarannya lagi partai-partai apa nggak ada. Semua kita baik. Kita kadang melarang orang berpartai bagus, kita berpartai. Siapapun yang jadi apa aja silahkan. Yang penting mudahan jadi amanah. Ya. Apalagi ini merdeka kalau bibinya ngeramen abang baju putih kalian. Yang ada balik tangkap orang lain. Alhamdulillah. Nang kehibatan keising-keising dunia itu. Nang penting hidup itu jadi orang ahli ibadat. Laki ada disayangi, benar. Jangan bisa gitu. Berapa kamaduk jangan dihirani. Emang bamadu tuh kalau himong aturannya koi mayu aja lagi itu aturannya itu. Nah jadi itu apa bahayanya kita, penyakitnya kita. Kalau bisa kita kembali ke situ aja. Apabila rabihan dari keperluan hidup, pikiran itu bersedekah. Kita ini kan mau baca manaqib Siti Khadijah. Apa yang kita ambil hikmahnya, kita baca manaqib Siti Khadijah? Kita kan berkah karena melihat ya Allah. Berkah kita karena melihat. Tapi ini kan setiap majelis yang baik itu banyak yang baik-baik diberi Allah Ta'ala. Diberi Allah keberkahan, diberi Allah sir, diberi Allah Ta'ala kebaik apa aja banyak. Di dalam majelis ilmu kebaikan itu banyak rahasia-rahasia yang diberikan Allah kebaikan. Kita kadang melihat itu, kalau kita lihat, kita dengar aja kenapa di antaranya hikmah kita baca manaqib yang kita ambil, yaitu jangan memberati laki-laki dan jangan menyakiti laki-laki. Kemudian bila ada lebihan duit, manfaatkan untuk bersedekah, karena itulah akhlaknya Siti Khadijah. Supaya kawan di bawah tuh ini takut laki mulik apa timanya nang didengar. Bukan ditahunya rapakannya. Ada ingat lagi dah kebanyakan. Kebanyakan orang bila takutnya laki kena lah bila boleh nampai aja laki abahnya tadi nang didengar. Abahnya sekalinya pian memberi ulun seperlunya aja. Jangan disalahkan semuaan lagi. Kayaknya alim beri kuitan, alim beri dan sana. Nah, jadi jangan lagi yang disalahkan semuaan. Mbah jangan lagi bujur lah. Ada curiga lagi lah kan. Namun mencuriga itu menyakiti hati pian pulang orang. Sedangkan menyakiti hati itu ada bagus. Siti Khadijah kata cuma hibur, mun ulun kata cuma menyakiti hati pian, berarti cuma ulun mendengar anak Siti Khadijah. Nah itu bagus. Kira-kira barat nuntung bakalimut menyembah itu. Inya sesuatu yang berat bagi nafsu itu terlibat. Berat jadi mah bakal remote motong batu nang rajin sabulan diunjuk laki. Nah, laki kayak orang minta sidakah lagi minta. Nah, jangan lagi. Ulun abahnya saparlunya ya nah. Nukar bawang 1,5 kilo. Nah, itu aja. Ini yang penting ada isinya tak apa kalau dipakai apa kalau dibawa mudahan ada perubahan
ini tulak kahulu Pak hilir pengajian hilir gitu laki, tapi laki bilang kayak pembantu masih lagi di rumah. Ada lah kira-kira ya. Nah, mengaku pula. Jadi bujur-bujur majelis ilmu berkat. Dan majelis ilmu dia bujur beberapa. Apa diantaranya bertaubat mengaku salah. Berarti bagus bibi yang sini tawadhu. Tadi mengaku apa tadi? Tadi apa tadi? Nah salah-salah diakui bujur. Tawadhu. Ini salah aja tuh maka mengaku hebat itu ada bagus. Tadi ini mengaku lawan ada bagus tuh tawadhu ngaran-ngaran. Kemudian seumuran kayak itulah. Tawadhu itu bagus. Man tawadhu apa? Allah barang siapa tawadhu Allah akan mengangkatnya. Bagus mengaku sama orang kalinya. Oh kayak itu anak hadir nih kali-kali. Tapi kan ini dicatat juga nama aku ini gak ada di jual tapi ada tahu siapa kan mau nyambut gitu. Nah jadi itulah mudah-mudahan kita ini ada berkahnya. Nyata yakin aja kita ada berkahnya lah mudah-mudahan kita seberatan. Kita di hidup kita ini apa aja ibadahnya, apa aja kebaikannya, sebutin aja tujuannya diridhoi Allah, dicintai Allah, dapat rahmat Allah dan supaya kita selalu diampuni Allah Ta'ala. Mati beratan, husnul khatimah beratan. Nah jadi kita beratan, mudah-mudahan selamat beratan dunia akhirat. Dan anak cucu kita jadi hamba yang saleh-saleh. Dan kita selalu dibukakan Allah kebaikan terus-terusan, diterima Allah pulang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan akhirat. Dan kabul hajat-hajat kita seberatan, dosa-dosa kita diampuni Allah beratan. Dan Allah Ta'ala menjadikan kampung kita, daerah kita, negara kita aman, damai, makmur, sejahtera, berberkah. Jangan ada musibah-musibah, apalagi ini menghadapi musim panas, kemarau. Mudah-mudahan jangan ada kebakaran. Mudah-mudahan selamat penyeberatan. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Sayyidah Khadijah, dengan berkat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pampan berkatnya itu yang dapat disampaikan. Andai kata ada kesalahan, silakan mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, syukran jazilan. Berikut kita mengikuti tahlil untuk ini kepada Tuan Guru kita yang mulia memimpin tahlil kepada beliau. Allahu ta'ala annahu la ilaha illallah la la ilaha illallah
محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة للقبر وإلى النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد ما فعل صلاة دائمة بدوام ربه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الله 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 الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبحق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبحق أوليائك الصالحين وبحرمة أم المؤمنين وببركة أم المؤمنين أن تقضي يا الله جميع حاجاتنا وحاجات المسلمين وأن تصرف عنا وعنهم من جميع السيئات والمصائب والمضار ومن قدر السوء وأن توفقنا وإياهم لطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجمع بيننا وبين حاجاتنا كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع بيننا وبين حاجاتنا كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع بيننا وبين حاجاتنا كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع بيننا
وبين حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بيننا وبين حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بيننا وبين حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اصل واهدي وبلغ تقبل توبه من التهليل والتسبيح والتحميد والتقديس والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعلنا من انواع الخيرات في هذا المجلس الى حضره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الى روح اهل بيت الكرام والصحابه والخلفاء والتابعين، ثم الى روح جميع علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والصوفية المحققين وتابعت بذلك مع مجد وإحسان خصوصا إلى روح والدينا حاجنا من سجود أحمد. اللهم انزل رحمة والمغفرة عليهم. اللهم يا قبره روضة من رياض الجنة واجعل الجنة مكان ومأواه برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ولجدتنا ولجدنا ولإخواننا ولأخواتنا ولعمنا ولخالتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا وأساء إليه ولأهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف واجعل الجنة مأواهم. اللهم ارحم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ادعوني أستجب لكم. نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا يا الله. فاستجب لنا دعاءنا يا الله. فاستجب لنا دعاءنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي اللهم في طاعتك وطاعة رسولك. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.